Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Regina Septidania, NEP 1904-190 dari kelas 2H Pekerjaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Dalam kesempatan ini, saya akan mewawancarai salah satu pemilik bisnis kosan, khususnya di daerah Universitas Padjadjaran Jatinangor. Di era pandemi seperti ini, banyak sekali sektor yang dirugikan, terutama pemilik kos. Oleh sebab itu, saya akan mewawancarai salah satu pemilik kos. Halo, selamat siang kakak. Tak kenal maka tak sayang. Dalam sesi wawancara kali ini, bolehkah diperkenalkan nama kakak? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Salsabila. Saya merupakan salah satu pengusaha kos-kosan yang berada di Jatinangor. Sekarang kan pemerintah dan universitas memberikan kebijakan bahwa pembelajaran online dilakukan di rumah masing-masing. Nah, apakah berdampak kepada kos-kosan dan kontrakan kakak ini? Tentu sangat berdampak ya, mengingat mahasiswa Universitas Padjadjaran, ITB, dan IKOPIN diliburkan. Jadi kos-kosan yang saya miliki itu hampir 70% mahasiswanya keluar karena adanya keputusan tersebut. Karena rata-rata mahasiswa yang ngekos di saya itu mahasiswa Unpad, ITB, dan IKOPIN. Ya, kalau begitu, apakah ada mahasiswa dari tingkat akhir atau mungkin mahasiswa baru yang sudah mencari kosan baru di sini? Untuk mahasiswa baru sih belum ada ya, karena dari 2020 kemarin itu sudah mulai daring, jadi mahasiswa belum ada yang kesini. Kecuali akhir-akhir ini ada mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir yang lagi nyusun skripsi, itu ada yang kesini, cuman gak banyak ya, mungkin 20%-an lah. Mau tanya nih kak, di sini kakak menerapkan pembayaran per 1 tahun atau per 1 bulan? Kalau di kosan saya pembayarannya itu per 1 tahun. Oh, seperti itu. Oleh sebab itu, apakah ada nih, misalnya mahasiswa nih baru bayar sudah bayar 1 tahun, tapi tiba-tiba ada surat edaran itu dan mahasiswa itu harus meninggalkan Jatinangor. Oleh sebab itu, apakah ada keringanan diskon atau gimana itu? Iya, tentu kami juga memberikan kebijakan terhadap para mahasiswa yang ngekos ya. Kami memberikan diskon potongan harga yang tadinya itu 6,5 juta jadi 5 juta per tahun. Tetapi mereka tetap pulang, tapi barang-barangnya masih di sini. Oh, seperti itu ya kak. Tapi apakah mereka pernah sesekali kesini gitu untuk mengecek barang-barang atau mengambil barang-barang yang dibutuhkan untuk pembelajaran? Kalau mahasiswa kos yang tempat tinggalnya di Jabodetabek, mungkin sesekali kesini ya untuk beres-beres atau ngambil barang yang harus dibawa. Tapi kalau misalkan mahasiswa yang di luar pulau itu nggak pernah kesini sih. Oh iya gitu. Terakhir nih kak, apa harapan kakak terhadap kebijakan pemerintah? Harapan saya mudah-mudahan bulan Juli nanti kebijakan pemerintah yang membolehkan pembelajaran via offline dapat dilaksanakan kembali, karena banyak sektor-sektor usaha yang terkena dampak dari pandemi ini. Terima kasih ya kak telah menyempatkan waktunya dalam sesi wawancara kali ini. Semoga pandemi ini akan cepat berakhir agar mahasiswa kembali lagi ke universitasnya masing-masing dan menempati kosannya ya kak. Amin. Ya, sampai jumpa di lain sesi ya. Ya, dalam sesi wawancara tadi telah disampaikannya beberapa informasi dari salah satu informan, yaitu Saudari Putri sebagai pemilik kosan di daerah Jatinangor, khususnya yaitu Universitas Padjadjaran, ITB, IKOPIN. Oleh sebab itu, ada salah satu sektor yang sangat berpengaruh juga, yaitu kantin di sekitar Universitas Padjadjaran. Halo Pak, boleh perkenalkan dulu diri Bapak? Nama saya Mang Omen, sebagai penjual nasi di sekitar Jatinangor. Oh iya Pak, sebelumnya nih
saya mau menjelaskan nih. Udah 1 tahun kan mahasiswa belajar online. Oleh sebab itu, apakah ada dampak yang signifikan terhadap penjualan nasi Bapak? Oh, kalau dampak sih emang berasa banget ya, Dek, kalau sekarang itu. Karena kan biasanya saya kalau buka warung nasi dari pagi sampai pagi lagi gitu kan, kadang 24 jam. Nah, karena sekarang tuh kan nggak boleh tuh aturan dari Iya. pemerintah tuh harus jam 10, jam 9 maksimal udah tutup. Nah, saya kan kalau misalkan jam segitu udah tutup, bingung juga gitu, apalagi sekarang kondisinya bulan puasa kayak gini. Kasihan juga buat warga-warga atau misalkan masyarakat mahasiswa-mahasiswa yang ada di wilayah Jatinangor kalau mau melaksanakan sahur. Oh iya Tuh. Pak. Contohnya nih, apakah sasaran penjualan Bapak hanya terbatas pada mahasiswa sekitar Universitas Pajajaran? Eh, Kalau dibilang sasarannya mahasiswa, iya sih mahasiswa, karena kan di sini tuh dekat dengan komplek universitas gitu ya. Terus kan kalau biasanya tuh warga-warga di Jatinangor tuh kadang punya dapur sendiri, istilahnya biasa masak sendiri lah, nggak dibiasain beli gitu. Paling kalau misalkan mereka beli pun mereka belinya junk food gitu, jarang-jarang mereka membeli warung nasi seperti saya gini. Oh iya seperti itu. Pak, sebelumnya nih, saya mau bertanya, apakah penghasilan atau pendapatan Bapak satu-satunya hanya mengandalkan warung nasi ini? Kalau penghasilan ya saya dari warung nasi ini kebanyakan ya. Nah, dan sekarang tuh lebih turun banget Neng penghasilannya itu, karena biasanya kan saya gorengan aja misalkan bisa berapa kali ngegoreng gitu kan, bisa berapa apa istilahnya, tahunya berapa ancak, tempenya berapa balok segala macam. Cuma sekarang kan pembelinya gak ada ya Neng, jadi bingung saya juga Neng, kontrakan belum dibayar, anak sekolah, jadi ya susah lah sekarang. Oh iya Pak. Jadi Bapak itu warung nasinya masih berstatus kontrak, bukan kepemilikan pribadi? Ya, kebetulan warung nasi saya ngontrak, rumah juga ngontrak Neng. Kalau boleh tahu, Bapak berasal dari mana ya? Kalau saya berasal dari Ciamis, yang istri dari Indramayu Neng. Oh. Jadi di sini ngontrak, emang nggak ada rumah, nggak ada saudara sama sekali. Ya gitu Pak. Terus apakah ada solusi atau inovasi untuk menarik perhatian warga sekitar gitu Pak? Kalau untuk menarik ini sih, menarik warga itu paling saya ini sih, kayak hari Jumat tuh ada kegiatan berbagi lah, orang-orang pulang Jumatan saya kasih warung nasinya, nasi maksudnya, nasi Iya. penjualan warung nasi saya. Iya. Saya kasih gitu sebagai media promosi juga lah bagi saya mah, amal juga bagi saya mah. Oh iya Pak. Jadi kayak sistem warung nasi gratis gitu ya tiap hari Jumat, atau sebatas hanya memberikan sudah dibungkus? Eh, Kalau untuk hari Jumat itu paling saya siapin berapa bungkus nasi, berapa item nasi. Pulang Jumatan istri saya bagiin nasi kayak gitu di depan warung. Nggak full dari pagi sampai malam warung itu gratis. Nggak makan juga saya. Ada nanti jam-jam kalau tertentu ya Pak? Iya, udah Jumatan aja itu mah. Oh, Rezeki orang yang rajin sholat Jumat itu. Iya Pak. Selanjutnya nih, apa harapan Bapak terhadap kebijakan pemerintah yang menerapkan PSBB jam 8 atau jam berapa Pak ya tutup nih? Jam 9-an sih Neng. Oh iya, harapannya gimana ya Pak? Ya kalau saya mah harapannya ya kan saya cuma pedagang kecil gitu ya. Laba yang saya dapetin juga gak sebesar perusahaan-perusahaan ataupun rumah makan yang besar gitu. Terutama ini juga sebagai sumber pencarian saya gitu kan. Iya. Saya juga yang bekerja, nggak punya pegawai segala macam. Nah kalau misalkan tetap terus-terusan selama ini tutup jam segitu, ya saya bingung mau makan apa. Terus apalagi kalau dibatasi sebatas cuma berapa persen sih Neng, pokoknya Oh ya, dibatasi 50% ya Iya, Pak dari kapasitas yang hadir. ya kan warung nasi saya itu terbilang nggak besar-besar amat sih, paling cukup cuma
20 orangan gitu kan. Kalau misalkan sehari cuma dapat 10 gitu kan, kan orang makan tuh kadang di warung nasi saya tuh sekalian nongkrong gitu, sekalian ngobrol sama temennya gitu, nggak sebatas cuma makan doang. Kalau misalkan sehari 10 itu kan lama tuh, 10 orang nongkrongnya tuh makannya tuh, saya bingung kayak gimana gitu, mau diusir gak enak gitu kan. Langganan juga udah pada pulang ke kampung halamannya masing-masing, Pak. Nah iya, kebetulan langganan saya itu orang Kalimantan, orang Sulawesi itu udah pada pulang-pulang semua, itu bingung saya. Iya, Pak. Kan biasalah mahasiswa tuh DP dulu. Jadi makannya dulu diambil, bayarnya belakangan. Oh iya, Pak. Sekarang masih banyak nih yang seperti itu. Kalau sekarang sih enggak sih, karena kan ya kondisi kayak gini juga sih, saya nggak berani buat ngasih keringanan seperti itu lagi. Kalau misalkan suatu saat kembali ke kondisi normal mungkin ya nggak apa-apa lah, saya sama-sama ngerti lah mereka dari perantauan jauh segala macam. Iya, Pak. Terima kasih nih ya, Pak, atas informasi yang telah diberikan. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan mahasiswa-mahasiswa ini pada kembali ke Jatinangor ya, Pak, buat makan di rumah makan Bapak. Iya sih, amin, mudah-mudahan ya Neng. Iya, terima kasih ya, Pak. Nah, tidak terasa dalam sesi wawancara kali ini telah dilakukan 2 sesi wawancara. Sesi wawancara pertama yaitu informannya adalah Ibu Putri sebagai pemilik kos-kosan di daerah Jatinangor, dan informan yang kedua yaitu Bapak Omen sebagai pemilik warung nasi di daerah Jatinangor. Akibat pandemi ini, banyak sektor yang dirugikan, terutama khususnya di lingkungan Universitas Padjadjaran. Oleh sebab itu, saya mengambil permasalahan ini. Sekian wawancara dari sesi kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.